saya berarti mengatakan perlu didiskualifikasi nih pasangan 01 karena dia mendapat angka yang tidak dengan kewajaran, dengan seluruh kecurangan yang ada. Kecurangan gimana? Itu urusannya KPU, itu urusannya Bawaslu, di situ ada DKPP, ada semuanya mekanismenya, ya kan? Kalau curang di mana? Karena tahapan pemilu itu adalah bertahap. Dari TPS naik lagi, dan semuanya dihitung manual kok, ada bukti apa C1-nya ada semuanya kok. Kalau curangnya di mana? KPU dan pakar-pakar hukum menyatakan putusan Mahkamah Agung MA yang memenangkan Rahmawati Soekarno Putri tidak mempengaruhi hasil Pilpres. Rahmawati berniat melaporkan putusan MA terkait PKPU Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Rahmawati berharap putusan MA ini menjadi catatan untuk demokrasi Indonesia. Dia juga berharap demokrasi Indonesia ke depannya dapat lebih baik lagi dan sehat. Menurutnya, sebagaimana diketahui bersama, demokrasi yang dialami sekarang adalah produk daripada amandemen konstitusi dengan amandemennya 4 kali. Sehingga demokrasi yang terjadi sekarang adalah demokrasi liberal. Rahmawati menggugat PKPU Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga sudah diputus MA pada 28 Oktober 2019. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon 1. Rahmawati Soekarno Putri, 2. Asril Hamzah Tanjung, 3. Dahli, 4. Ristianto, 5. Muhammad Syamsul, 6. Putut Triadi Wibowo, 6. Eko Santojo, 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian. Demikian bunyi putusan MA yang dikutip dari Detikcom. Menyatakan semua ketentuan Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. KPU menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU soal syarat suara yang mayoritas bila ada 2 capres. KPU menegaskan putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres yang dimenangi oleh pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Putusan MA nomor 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon presiden dan wapres terpilih hasil pemilu 2019. Demikian kata Komisioner KPU Hasyim Asyhari dalam keterangan pers. KPU menyebut hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusional. Selain itu, terdapat putusan MKPUU 54/2014 yang menerangkan apabila terdapat 2 pasangan calon, tidak perlu putaran kedua. Hasyim juga menegaskan perolehan suara Joko Widodo Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan syarat Undang-Undang Dasar 1945. Bila peserta pemilu hanya ada 2 pasangan calon atau paslon, secara logis seluruh suara sah secara nasional atau 100%. Bila dibagi 2 paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%. Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada 2 paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%. Rahmawati berharap putusan MA ini menjadi catatan untuk demokrasi Indonesia. Dia juga berharap demokrasi Indonesia ke depannya dapat lebih baik lagi dan sehat. Menurutnya, sebagaimana diketahui bersama, demokrasi yang dialami sekarang adalah produk daripada amandemen konstitusi dengan amandemennya 4 kali.
sehingga demokrasi yang terjadi sekarang adalah demokrasi liberal. Rahmawati menggugat PKPU Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga sudah diputus MA pada 28 Oktober 2019. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon 1. Rahmawati Soekarno Putri, 2. Asril Hamzah Tanjung, 3. Dahli, 4. Ristianto, 5. Muhammad Syamsul, 6. Putut Triadi Wibowo, 6. Eko Santojo, 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian. Demikian bunyi putusan MA yang dikutip dari Detikcom. Menyatakan semua ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun ke depan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU harus lebih teliti dan cermat dalam menjabarkan peraturan undang-undang pemilu. Karena sebagian putusan pemohon yang dikabulkan MA menunjukkan PKPU bertentangan dengan undang-undang. Kendati KPU dikatakan teguh telah berhati-hati dalam merumuskan PKPU dengan melibatkan Komisi 2 DPR RI serta memberi ruang bagi masyarakat untuk uji publik. Sudah ada kendali dengan KPU memberi ruang kepada Komisi 2 dan publik. Jadi putusan MA itu, KPU harus berhati-hati lagi dalam merumuskan PKPU. Lebih jauh ia menjelaskan, berkaca dari putusan MA tersebut, KPU harus lebih cermat dalam membuat PKPU pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang. Apalagi pelaksanaan Pilkada Serentak nanti dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Pendukung MK dan lembaga-lembaga koalisinya tentu memberi dalil yang intinya membaca pasal dan ayat-ayat konstitusi itu disebut kumulatif atau istilah anggota KPU. Intinya, putusan MK final dan mengikat. Perspektif ilmu hukum membaca pasal pamungkas tersebut. Bagaimana membaca konstitusi dan pilpres dalam perspektif ilmu politik itu? Persyaratan bagi seorang presiden dapat dilantik dari hasil pemilu bila sesuai dengan pasal 6A. Kenapa MK waktu itu tidak memutuskan dibuatkan putaran kedua karena belum memenuhi persyaratan menjadi presiden? Pasal tersebut tidak berbicara tentang jumlah calon, akan tetapi ambang batas perolehan suara kandidat untuk dapat dilantik sesuai dengan bunyi pasal di dalam konstitusi. Bila tidak memenuhi syarat tersebut, seharusnya dilakukan pemilu ulang. Itu adalah konsekuensi dari pemilu langsung. Di sini, logika kualitatif tidak bisa diubah menjadi logika kuantitatif. Misalnya, KPU secara sengaja tidak melaksanakan pilpres di 2 kecamatan, bahkan diaminkan oleh putusan MK dengan dalil tidak akan mengubah hasil pemilu. Namun, dalil ilmu politik berbicara lain, bahwa ada hak konstitusi warga negara yang secara sengaja dihilangkan oleh KPU dan MK, misalnya adalah untuk menentukan pemimpinnya. Hal itu berarti sudah melanggar konstitusi. Hasil pemilunya bisa tidak legitimate. Dalam ilmu politik, pemilu adalah proses suksesi pemerintahan yang dilaksanakan secara periodik tanpa kekerasan dengan prinsip free and fair atau bebas dan jujur. Dalam kompetisi tersebut tidak boleh menggunakan kekerasan. Ada partisipasi penuh, ada pula civil and political liberties. Paling tidak terdapat kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat. Oleh karena itu, membaca putusan MA tidak dapat sebatas pada putusan MK itu final dan mengikat dan putusan MA tidak berpengaruh. Perspektif ilmu politik masalahnya lebih kompleks, terutama tingkah laku politik elit yang berkuasa. Putusan MK yang hasil pemilunya sudah dimenangkan oleh KPU dan oleh Banwaslu memiliki dampak politik terhadap legitimasi kekuasaan yang dimilikinya. Kenapa? Proses politik dalam penyelenggaraan pemilu tidak bebas dari berbagai masalah.
hampir 1000-an pekerja pemilu yang meninggal, 500-an yang protes di depan Bawaslu ditahan, dan 10-an yang ditembak meninggal. DPT bermasalah, TKA yang punya EKTP, orang gila boleh memilih, EKTP yang tercecer, kemudian ITKPU. C1-nya berbeda dengan C1 Plano. Money politics, penggunaan APBN dan APBD untuk Satgas Pemenangan, diskriminasi hukum, ada buzzer yang pro bebas membuli, tokoh oposisi, ulama dipersekusi, dilaporkan ke polisi, media konvensional dikuasai, pemilu dikuasai oleh oligarki politik, oligarki ekonom alias para bandar, dan oligarki sosial. Dan bagaimana setelah dilantik? Perspektif ilmu politik melihat bahwa legitimasi penguasa akan terus-menerus diawasi detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari selama berkuasa baik oleh parlemen maupun oleh rakyat. Perkembangan politik dengan RUU Omnibus, isu COVID-19 dengan munculnya Perpu dan undang-undang yang intinya lebih dalam penggunaan anggaran ratusan triliun untuk non-kesehatan. Adakah transparansi sementara payung hukumnya tidak bisa dipidana dan perdatakan, dilaporkan ke polisi maupun dikoruptorkan? Rapid test dan PCR, yang untung siapa? Bandar atau siapa? Belum lagi kebijakan ekonomi politik yang perlu dipertanyakan tentang masuknya TKA secara ugal-ugalan. Hutang menumpuk, BUMN bangkrut, rekrutmen jabatan-jabatan dengan KKN. Yang kemudian paling mengerikan adalah secara diam-diam, tanpa ada bahasan akademik yang luas dan mendalam, disetujuinya RUU HIP oleh DPR untuk masuk dalam prolegnas. Inti dari RUU HIP tersebut adalah mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila atau gotong royong tanpa memberikan konsideran tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang komunisme. Bukan itu saja, namun RUU HIP ini telah menyakiti umat Islam terutama dan umat beragama di Indonesia karena ketuhanan disubordinasi dengan kebudayaan. Jadi putusan MA itu jangan dilihat dari aspek hukum, lihatlah dari perspektif yang lebih komprehensif dalam kacamata politik. Putusan MA adalah the icing on the cake bagi pejuang pencari keadilan dalam Pilpres 2019 dengan konteks politik kekinian adanya Undang-Undang Corona, hutang negara, TKA, RUU Omnibus, diskriminasi penegakan hukum, dan RUU HIP. Dasar legitimasi kekuasaan ambruk. Ini adalah momentum untuk mempertanyakan bahwa apakah KPU, Bawaslu, dan MK telah menafsirkan konstitusi selain salah juga fatal? Siapakah sesungguhnya yang berhak duduk di istana mengurus negeri yang memiliki 260-an juta warga ini secara konstitusional, amanah, dan sah? Mari terus berjuang menegakkan keadilan dengan terus berpegang pada tali takwa kepada Allah dan Rasul-Nya.